Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah adanya semangat diri ini untuk bisa melaksanakan salat pada waktunya. Terkhusus bagi laki-laki, salat berjamaah di masjid. Terlihat keadaan tersebut kita rindukan ketika di awal kali pemerintah kita ditimpa musibah atau negeri kita ditimpa musibah dalam bentuk wabah penyakit. Pemerintah memberikan keputusan atau mengambil keputusan bahwasanya pelaksanaan salat itu dilaksanakan di rumah sampai di waktu yang tidak ditentukan. Tentu selama menanti dan menanti kabar, info dari pemerintah kita akan pengumuman dibolehkannya salat di masjid, kita bertanya-tanya kapan. Pertanyaan tersebut adalah merupakan rindu yang dirasakan di dalam hati seorang hamba yang ingin mendapatkan ketenangan dan kesejukan hati di dalam melaksanakan salat di dalam masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Maka ketika kita bisa melaksanakan salat di masjid, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah berjalan waktu 3 bulan atau 4 bulan kemudian pemerintah kita memberikan keputusan bahwasanya dibolehkan melaksanakan salat berjamaah kembali di masjid. Maka syukurilah nikmat ini agar terus Allah tambahkan kebaikan dan kebaikan seterusnya, agar negeri kita bertambah keberkahan dan kita pun selalu bertambah semangat dan kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini khususnya bagi laki-laki. Maka mari pada kesempatan hari ini adik-adik sekalian, Kak Anop ingin mengajak adik-adik yang saleh dan salihah sekalian, mari kita mempelajari beberapa adab yang diajarkan dan dicontohkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan adab pergi ke masjid. Adab yang pertama, kita masuk kepada pembahasan adab yang pertama. Silahkan. Awalan, adab yang pertama adalah al-khuruj ilal masjid masyan wa adamul jaryi fit tariq ilaihi. Kita keluar dari rumah dalam keadaan berjalan, tidak lari-lari, tidak lari-lari. Dan ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang adik-adik yang berangkat ke masjid, karena betapa banyak Kak Anop pribadi melihat adik-adik mungkin semangat ingin mendapatkan shaf pertama atau semangat ingin tidak tertinggal takbiratul ihram, tidak tertinggal rukuknya bersama imam, sehingga ketika dia sudah tahu itu berada di penghujung ayat, sebentar lagi imam mau rukuk, dia lari-lari. Ini kayaknya dicontohin juga sama Kak Apip nih ya. Iya. Wah, imam udah mau rukuk, udah berada di ujung surat, akhirnya lari. Maka ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita lari, kemudian datang ke masjid dalam keadaan nafas yang badan yang capek, nafas yang tidak karuan, sehingga dikhawatirkan nanti ketika kita masuk ke dalam salat, kita masuk dalam keadaan tidak khusyuk, tidak tumakninah, karena jantung kita berdebar kencang, kemudian nafas kita pun tidak terkontrol, bacaan kita pun tersengal-sengal, terputus-putus, sehingga sulit bagi kita dalam keadaan demikian mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Dan khusyuk di dalam salat hukumnya adalah wajib. Maka di antara upaya untuk mendapatkan kekhusyuan, di antara upaya untuk mendapatkan ketenangan di dalam melaksanakan salat adalah menuju masjid dalam keadaan berjalan dan tenang. Kita lihat dalilnya. Silahkan Kak, kita lihat. Terus, nah. Idza kharaja al-muslim min baitihi mutawajjihan ilal masjid, maka seorang muslim, anak-anak sekalian yang saleh dan salehah, ketika keluar dari masjid, hendaknya ayakunna masyiyuhu bisakinatin wa waqar. Dia keluar dalam keadaan tenang dan berwibawa.
As-sakinah itu tumakninah wa ta'anni fil masyi. Tenang itu artinya adalah berupaya untuk berjalan perlahan-lahan dan tidak lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah bahwasanya beliau mengatakan idza sami'tum al-iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u. Kalau kalian mendengar salat telah ditegakkan, adik-adik sekalian melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat, maka langkahkanlah kaki dengan tenang dan penuh wibawa. Kalau orang yang lari-lari kira-kira bakal tenang atau tidak? Tidak tenang. Orang yang lari-lari bakal berwibawa atau tidak? Tidak ada wibawa bagi orang yang berlari-lari. Maka jalanlah dengan penuh wibawa. Masya Allah. Bil waqar. Ya, kemudian bagaimana kalau kita ketinggalan rakaat? Tidak mengapa. Ya mungkin kita ada uzur karena sakit perut sehingga terlambat untuk bisa datang lebih awal, lebih dulu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sehingga tertinggal bagi kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa dari gerakan imam yang kalian dapatkan ikuti, "Wa ma fatakum faatimmu." Yang kemudian kalian tertinggal rakaat tersebut, baru setelah itu yang lengkapkan, sempurnakan. Jadi kalau adik-adik mendapatkan imam sedang i'tidal, berdiri langsung i'tidal bersama imam. Allahu Akbar, kemudian berdiri i'tidal. Ya, takbir dulu, takbiratul ihram. Kemudian ketika mendapatkan imam sedang melaksanakan sujud, maka takbir dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu takbir untuk turun ke sujud. Jangan tunggu imam berdiri baru mengikutin. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Apa dari gerakan imam yang kalian dapatkan, maka ikutilah salat bersamanya. Kemudian apa gerakan imam yang kalian tertinggal, artinya mungkin tertinggal satu rakaat, setelah imam salam, ingat salam yang kedua biar kita bisa sempurna. Ya. Karena banyak melihat sekali adik-adik Kak Nop ini baru imam assalamualaikum belum selesai salam yang pertama udah langsung berdiri. Masya Allah. Berdiri maksudnya meninggalkan jamaah, dia lupa kalau tadi masih kurang. Ini karena diakibatkan apa? Sering selalu cepat untuk berdiri setelah imam salam. Maka setelah imam salam diusahakan salam yang kedua sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sudah salam yang kedua sempurna, baru setelah itu kita berdiri. Karena setelah itulah baru kita dikatakan terlepas dari jamaah. Naam. Ini adab yang pertama. Dan mudah-mudahan sedikit tambahan ilmu fikih tadi bisa dipahami dan diterapkan oleh adik-adik sekalian. Kemudian selanjutnya, yang kedua, at-tabkir ila shalah wa idraku takbiratul ihram. Nah, biar kita tidak terlambat untuk mendapatkan rakaat pertama, kemudian biar kita tenang di dalam melaksanakan salat, at-tabkir. Kita lebih awal hadir. Jangan tunggu sampai azan terdengar dulu, bahkan jangan sampai tunggu iqamah dulu. Nggak ke masjid, belum azan. Nggak ke masjid, belum iqamah. Ya, pasti tanya kenapa? Soalnya antara azan dan iqamahnya lumayan lama. Takut ngantuk dan ini adalah waktu yang mahal loh adik-adik sekalian antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina azan wal iqamah du'aun la yuraddu." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara azan dan iqamah ini ada waktu yang spesial yang Allah berikan kepada seorang muslim yang menanti diiqamahnya salat, diiqamahkannya salat. Kenapa spesial? Karena itu adalah waktu di mana setiap doa yang kita panjatkan, setiap keinginan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala, tidak akan ditolak. Maka adik-adik kalau ingin mencari waktu terbaik di dalam berdoa, ingin dikabulkan doa-doanya, maka berdoalah, maka gunakanlah waktu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Oh Kak Nop, lama banget antara azan dan iqamahnya. Oh justru makin bagus dong, karena makin lama juga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, adab di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan, pilih waktu yang terbaik. Antara azan dan iqamah adalah waktu yang terbaik. Kemudian adab di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan, ulang-ulang. Dan ini pernah kita kaji sebelumnya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang. Tikrar, kasratu tikrar. Perbanyaklah kita mengulang-ulang doanya. Jangan cuma sekali
kemudian banyak, enggak. Kalau bisa satu jenis doa diulang berkali-kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali dan seterusnya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Artinya satu jenis doa itu diulang berkali-kali. Nah, inilah cara yang tepat dan benar di dalam berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan, barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, Allahumma adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa min istajara minan nar thalatha marrat, siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka, maka neraka akan mengatakan, Ya Rabb, Allahumma ajirhu minan nar, selamatkanlah dia dari siksaan api neraka. Dari kisah ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan pelajaran yang indah, bahwasanya di dalam berdoa jangan pernah bosan untuk mengulang sebanyak-banyaknya. Nah, ini adab yang kedua, yaitu bersegera menuju ke masjid dan berupaya untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang diucapkan oleh imam, atau takbir yang pertama yang kita ucapkan ketika kita memulai salat. Itu namanya takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda tentang keutamaan orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang mendapatkan selama 40 hari ya, bukan 40 kali, 40 hari. Artinya dalam satu hari itu 5 waktu salat dia selalu mendapatkan, dan itu selama 40 hari. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ingat, imam yang pertama, bukan imam masbuk ya, Kak Apip ya. Wah, Kak Anop, aku dapatin takbiratul ihram terus sama imam, tapi imamnya imamul masbukin ya. Ya enggak. Imam yang pertama, imam rawatib ya, imam yang pada awal waktunya, atau imam yang sudah ditetapkan di masjid tersebut. Adapun imam masbuk ini imam ilegal ya. Harus ada sertifikasinya ini. Baik. Maka barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari, 40 hari bukan 40 kali ya, atau 40 waktu salat, tidak, 40 hari. Siapa yang mendapatkan 40 hari bersama imam takbiratul ihram, artinya dia selalu salat tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, maka kata Rasulullah SAW, tercatat baginya baro'atan, 2 kebebasan. Bebas dari apa? Apakah bebas dari penjajahan? Iya, betul, bebas dari penjajahan. Penjajahan apa itu? Penjajahan kenifakan. Atau kenifakan itu kemunafikan. Dia bebas dari sifat munafik. Kemudian yang kedua, dia bebas daripada siksaan api neraka. Nah, bagi adik-adik sekalian yang Kak Anop cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mendapatkan kebebasan dari Allah dari siksaan api neraka dan kebebasan dari sifat orang-orang munafik, maka berupayalah kita untuk segera mendapatkan salat tepat pada waktunya bersama imam. Terkhusus ini bagi adik-adik Kak Anop yang laki-laki, karena yang laki-laki lebih diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaahnya di masjid bersama imam. Adapun perempuan, maka insya Allah dia bisa mendapatkan keutamaan ini jika dia salat bersama keluarganya di rumah, dan itu di awal waktu. Bahkan bisa lebih banyak lagi untuk para wanita mendapatkan keutamaan sholat di rumah, karena tempat untuk sholat bagi perempuan yang terbaik adalah di rumahnya, bukan di masjid. Nah, kecuali kalau para laki-laki. Maka inilah dia keutamaan agar kita mendapatkan takbiratul bersama imam selama 40
hari. Oh Kak Nob, saya udah 40 hari, boleh nggak saya nggak sholat lagi berjamaah? Ya balik lagi dong. Kalau memang seperti itu, ya terus. Tentu ini adalah motivasi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari saja kita bisa istiqomah, maka tentu berharap kedepannya lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi. Baik, jadi jangan seperti itu ya Kak Apip ya. Kak Nob, saya udah 40 hari nih, berarti udah selesai dong. Udah selesai kontraknya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, adab yang ketiga menuju ke masjid yaitu al-muqarabah bainal khuta. Langkahnya itu berdekatan. Berdekatan artinya jangan terlalu jauh-jauh. Untuk apa? Dan ternyata itu ada hikmahnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu." Kalau ada di antara kalian yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, artinya memperbagus itu nggak ada ukiran-ukiran ya. Wah, Kak Nob memperbagus berarti ada ukiran-ukirannya. Terngalir airnya nggak lurus gini tapi bengkok-bengkok ya. Ya enggak. Artinya kalau memperbagus itu dia berupaya untuk menunaikan wudu sebaik-baik mungkin. Ya, baik itu wajibnya dan sunnahnya, sehingga seluruh air ini mengalir di seluruh anggota tubuhnya, anggota tubuh wudu. Apabila dia berwudu dan dia memperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid yang di mana la yukhrijuhu illa shalah, dia keluar dari rumah ini tujuannya tidak ada yang lain melainkan hanya ingin melaksanakan salat di masjid. Karena kadang-kadang ada orang yang niatnya pergi ke masjid itu apa? Istirahat, tidur ya, atau nungguin temannya, janjian, atau reuni kadang-kadang kan di masjid juga ya. Buka bersama ya kan? Iftar gitu. Dia niatnya kalau tujuannya adalah pergi ke masjid khusus untuk sholat, maka apa kata Rasulullah SAW, jika dia tujuannya untuk sholat pergi ke masjid, memperbagus wudunya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anha biha khati'ah ya. Kalau sekiranya dia keluar tujuannya tersebut, maka setiap langkahnya itu akan mengangkat derajatnya dan langkahnya yang lain akan menghapus satu kesalahannya. Jadi adik-adik makin banyak langkahnya untuk pergi ke masjid, maka makin banyak pahala dan keutamaan yang kita dapatkan, karena setiap langkah yang kita langkahkan itu akan mengangkat satu derajat untuk kita, dan kalau salah satu langkah yang lain lagi itu akan menghapus satu kesalahan kita. Maka makin banyak kita melangkah, makin banyak tingkatan derajat yang kita dapatkan dan makin banyak penghapusan dosa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan kita memperbanyak langkah. Ya, jadi seperti biasa aja, normal langkahnya, tetapi jangan sampai langkahnya besar. Biasanya langkah besar itu orang yang jalan cepat-cepat karena takut ketinggalan. Nah, atau dia berlari. Berlari ini adalah walaupun berlarinya kecil-kecil, tapi kan ini termasuk dari yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena bisa mengakibatkan kita tidak tenang ketika melaksanakan salat. Maka perbanyaklah langkah, tetapi jangan terlalu kecil-kecil juga ya Kak Pip ya. Langkahnya kecil-kecil. Nyampe di masjid udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, dia mendapatkan keutamaan ini, tapi keutamaan salat berjamaah takbiratul ihram sama imam dia tertinggal, dia tidak dapatkan. Kemudian dia tidak mendapatkan pahala berjamaah karena kelalaian dia lebih fokus kepada yang lainnya. Maka kalau bisa semuanya balance, imbang. Langkah kita banyak dapat pahala, kemudian kita pun terlepas daripada azab neraka dan sifat munafik karena mendapatkan takbiratul ihram selalu bersama imam. Selanjutnya poin yang selanjutnya, rabi'an, yang keempat, ad-dukhul ilal masjid birrijlil yumna wal khuruj bil yusra. Kita masuk karena masjid ini adalah tempat yang baik di antara rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tempat untuk beribadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Dikatakan oleh Aisyah, untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mendahulukan yang kanan.
menyisirnya yang kanan, menggunakan pakaiannya yang kanan, menggunakan sandalnya itu yang kanan. Tetapi kalau menanggalkan sandal, kemudian menanggalkan pakaian, kemudian masuk ke tempat yang kotor seperti tempat pembuangan hajat, maka beliau lebih mendahulukan kaki kiri atau bagian yang kiri seperti itu. Maka masuk ke masjid karena ini adalah tempat yang baik, masuknya dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian keluarnya dengan menggunakan tangan kiri. Oh enggak dong, bukan tangan kiri. Tangan kiri koprol. Iya, kaki kiri. Baik, masuk kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Nah, kita lihat keterangannya. Nah, ketika kita masuk, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika kita masuk sambil membaca doa. Ya, membaca doa. Dalam satu riwayat doanya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dalam riwayat yang lain Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Dalam riwayat yang lain bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Tapi keumuman adik-adik Kak Nob nampaknya hafalnya hanya di lafaz Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, maka itu pun tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain silahkan Kak kita lihat. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke masjid beliau membacakan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka kalau adik-adik ingin mendapatkan riwayat doa yang cukup lengkap terkait doa yang telah Kak Nob bacakan, maka Kak Nob rekomendasikan kepada adik-adik sekalian bisa untuk mencari dan membeli sehingga memiliki buku yang berjudul Doa dan Wirid yang ditulis oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Maka doa seperti ini bisa kita dapatkan insya Allah di dalam buku tersebut, karena alhamdulillah Ustadz kita tersebut, Ustadz Yazid, semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya, telah berupaya meluangkan waktu dengan ilmunya, dengan tenaganya untuk menyusun buku tersebut. Dan Kak Nob lihat bukunya Masya Allah bagus untuk dijadikan sebagai rujukan menghafal doa-doa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya ketika kita keluar rumah, ketika kita keluar masjid, maksudnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa idza aradal khuruj qaddama rijlahul yusra. Dia mendahulukan kakinya yang kiri. Kemudian membaca doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma waftahli abwaaba fadlik. Allah waftahli abwaaba fadlik. Ini dalam satu riwayat. Ada riwayat yang lain, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, atau Allahumma ftahli fadlak, atau Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Nah, ini adalah doa yang disunnahkan untuk kita baca tatkala kita keluar dari masjid. Mudah-mudahan adik-adik Kak Nob bisa menghafalkannya ya, sehingga kita pun bisa mendapatkan banyaknya pahala dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan ibadah-ibadah yang mungkin itu adalah ringan, yaitu ibadah ketika kita pergi ke masjid dan keluar dari masjid. Adab yang kelima, khamisan, salatu tahiyyatil masjid qoblal julus. Kalau sekiranya adik-adik datang sebelum waktu salat, sebelum waktu azan berkumandang masuk, ya, sebelum dikumandangkannya azan, maka apa yang adik-adik lakukan ketika sudah berada di masjid? Ketika itu adik-adik salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Salat 2 rakaat. Kak Nob, berapa jumlah rakaatnya? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Kak Nob, apa bacaannya salat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak ada surat khusus yang kita baca di dalam pelaksanaan salat tahiyatul masjid. Nah, maka ketika adik-adik mungkin lebih awal 10 menit sebelum azan dikumandangkan di masjid sudah berada di dalam masjid, maka jangan duduk dulu. Nih, jangan duduk dulu sambil menunggu azan. Maka apa yang kita laksanakan? Salat tahiyatul masjid dengan tujuan memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat riwayatnya, silahkan. Hadis dari Abu Qatadah
radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau salah seorang kalian di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dia langsung duduk, tapi hendaknya dia salat dulu sebanyak 2 rakaat. Mungkin adik-adik hadir di majelis ilmu dan majelis tersebut diadakan di masjid dan itu sebelum waktu salat. Maka adik-adik ketika hendak masuk ke dalam majelis ilmu tersebut, maka salatlah dahulu salat sebanyak 2 rakaat yang diniatkan di dalam hati. Ingat, niatnya hanya cukup di dalam hati tanpa diucapkan, karena mahalun niyyah al-qalbu, karena tempatnya kita mengucapkan niat itu ada di dalam hati. Maka cukup diniatkan di dalam hati. Salat 2 rakaat tersebut gunanya adalah untuk salat tahiyatul masjid. Baik, lanjut. Ya, yang keenam, sadisan. Yang keenam, ayo adik-adik sekalian, kita persiapkan alat perangnya. Nah, itu alat tulis, buku tulisnya, alat tulisnya, sehingga ketika nanti Kak Nop menyampaikan itu sudah bisa langsung dicatat. Sadisan. Ya, sadis ini bahasa Arab yang artinya 6, ya, beda dengan makna yang diucapkan sama Kak Apip kalau sadis ya. Wih, antum nih sadis ya. Oh iya, anak-anak yang ke-6. Kok tahu? Masya Allah. Sadis itu di dalam bahasa Arab artinya yang ke-6. As-sadis, adab yang ke-6 yang berkaitan tentang adab menuju ke masjid adalah al-julus bi adabin fintidaris salah wa adamul abas, ya, wa adamul abas. Duduk dengan penuh adab. Di mana-mana kita ini harus beradab. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan tentang adab di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surat Al-Ahzab Allah terangkan bahwasanya telah terdapat suri teladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW untuk kalian. Maka Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita seluruh adab, terlebih adab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita menanti waktu salat didirikan, ditegakkan, maka menantilah dengan tenang. Dan ini Kak Nop ini sedikit curhat nih Kak Apip dan Kak Fatur ya. Kak Nop ada sedikit curhat nih. Kalau bahasanya Kak Apip nih curcol ya. Masya Allah. Apa tuh Kak Nop curhatannya? Iya, Kak Nop agak sedikit sedih, bahkan bukan sedikit sedih, ini besar kesedihan Kak Nop ini. Dan banyak kesedihan Kak Nop. Karena apa? Karena adik-adik Kak Nop yang Kak Nop temukan di masjid di mana Kak Nop itu sholat di sana, dan itu tidak sedikit masjid. Banyak adik-adik di belakang niatnya bukan untuk melaksanakan sholat nampaknya. Ketika dia datang ke masjid, niatnya untuk menyapa dan bermain dengan temannya. Ketahuilah adik-adik sekalian, masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau ada orang yang adik-adik tidak kenal atau mungkin teman, tapi dia berlari-lari naik ke atas kasur adik-adik sekalian di dalam rumah, kemudian naik di atas kursinya, sofanya, kemudian mejanya diinjak lari-lari di atasnya. Kemudian wah Masya Allah dah, lari-larinya membahayakan, bisa memecahkan barang-barang kita yang ada di rumah. Kira-kira bagaimana penilaian kita kepada teman tersebut? Nggak sopan. Ini padahal rumah kita, bukan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan rumahnya Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini? Maka tentu kepada rumah Allah kita lebih tepat untuk lebih memperhatikan adab-adab kita di dalamnya. Maka duduk tenang, tunggulah dengan tenang. Mungkin sambil baca Al-Quran, mungkin sambil berzikir, mungkin sambil murojaah bukunya, ada ilmu yang sudah dikaji, mungkin tadi sudah habis dari majelis ilmu, sambil menunggu azan diiqomahkan atau salat diiqomahkan, ditegakkan, baca buku atau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting
tunggulah waktu salat atau salat itu ditegakkan dengan adab. Kemudian wa adamul abas, dan tidak memperbanyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Bahkan pernah nih billah sebagian dari saudara kaum muslimin yang mengadakan salat, mereka tidak tahu hukum mendengarkan khutbah Jumat. Ada yang mereka sambil chattingan mendengarkan. Ya subhanallah. Chatting ini perwakilan daripada perkataan, berbicara. Ya, barang siapa yang mengatakan diam kepada saudaranya, itu sudah faqad lagauta, maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia. Padahal itu cuma bilang, diam, dengerin khotib. Itu saja udah sia-sia. Apalagi ini sambil KW. Apa itu KW? Wak, ketawa-ketawa, hihihi, hehehe, dan seterusnya. Banyaklah kalimat-kalimat yang diucapkan, dan itu tidak ada tidak ada tujuannya untuk khutbah. Padahal kan cuma bilang diam, ini ada tujuannya untuk khutbah, biar orang pun tidak terganggu mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, ya, yang disampaikan oleh khatib. Nah, maka itu saja sudah sia-sia, apalagi percakapan yang panjang di chatting. Tulisan itu mewakili lisan, maka sama saja orang yang menulis tulisan itu sama seperti dianggap orang yang sedang berbicara. Ada lagi sebagian yang mengangkat telepon, Masya Allah, dia angkat telepon, ada telepon, kemudian dia bilang, oh maaf ya, saya lagi Jumatan. ya kalau bisa ya jangan seperti itu. Ya, kalaupun mau diangkat, hanya cukup mematikan. Mungkin ketika itu kita lupa men-silent, sehingga ketika itu ada suara dari HP yang mengganggu kenyamanan jamaah mendengarkan khutbah, maka kita angkatnya itu hanya untuk mematikan suara. Maka itu tidak mengapa, karena itu adalah gerakan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat ketika itu. Maka tidak mengapa, dan itu hanya untuk mematikan suaranya. Jangan sampai mematikan, habis itu baca, habis itu balas lagi. Ya sama aja. Ujung-ujungnya banyak perkara yang sia-sia yang kita lakukan, sehingga kita tidak mendapatkan pahala apapun dari khutbah Jumat yang kita laksanakan di dalamnya. Baik. Kemudian, kita sedikit lagi naik, Kak, materinya. Ya, maksudnya turun ke bawah. Lanjut. Bawah lagi. Tashbik. Tashbik agak sedikit naik lagi, Kak. Sedikit. Baik, lanjut. Cukup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, kalau sekiranya ada di antara kalian berwudu dan dia memperbagus wudunya, kemudian tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar sengaja niatnya ke masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, dan dia tidak boleh mentashbik. Tashbik itu seperti ini. Ini tashbik, memasukkan jari-jari ke sela-sela jari yang lain, ini namanya tashbik. Fa innahu fi sholatin, karena sesungguhnya orang yang sedang menanti waktu salat itu sudah dianggap sedang melaksanakan salat. Makanya ini diantara hikmah kenapa kita nggak boleh lari-lari, nggak boleh berjalan cepat-cepat untuk menuju ke masjid. Kenapa? Karena ketika seseorang keluar dari rumahnya sudah niatnya untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat, maka walaupun proses yang dilaksanakan sedang berjalan, itu sudah dikatakan sedang melaksanakan sholat. Artinya dia sudah mendapatkan pahala niat untuk melaksanakan sholat. Maka ketika kita keluar rumah setelah berwudu, dari hadis ini kita pun mendapatkan pelajaran adik-adik sekalian, bahwasanya wudu itu dianjurkan dilaksanakan di rumah. Ya, di rumah Allah atau di rumah kita, Kak Anop? Harus jelas nih ya. Masya Allah, karena adik-adik Kak Anop di Jakarta mengaji ini cerdas-cerdas nih, Masya Allah. Azkia ya. Maka wudunya wudu di rumah kita. Ini dianjurkan untuk kita laksanakan di rumah. Berwudu, kemudian kita berjalan pelan-pelan, memperbanyak langkah, tidak terburu-buru, karena sesungguhnya setiap langkah kita tadi akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kita pun sudah terhitung sedang melaksanakan sholat. Maka ketika itu jangan sampai seperti ini. Kita menunggu waktu sholat, jangan seperti ini. Ini namanya tashbik. Silakan catat adik-adik, tashbik. Tashbik itu adalah memasukkan sela-sela jari
ke jari jemari yang lainnya. Nah, ini namanya tasbik, memasukkan jari jemari di dalam sela-selanya. Nah, ini tasbik. Nah, kita lihat keterangannya para ulama. Silahkan Kak Fatur. Nah, fa in kana tasbik bainal asabi' ala wajhil abath manhiyun anhu qabla as-salah fi tariq ilaiha. Wa kana al-amal al-yasir yushghil al-qalb. Ya. Ketika niatnya memang sudah ingin melaksanakan salat dan dia menuju masjid untuk melaksanakan salat, maka sambil jalan nggak boleh seperti ini. Atau ketika dia duduk-duduk seperti ini nggak boleh. Karena di antara hikmahnya larangan tersebut disebutkan oleh para ulama adalah perbuatan seperti ini bisa membuat dia sibuk, akhirnya dia tidak bisa berzikir dan tidak bisa mengisi waktu menunggunya itu dengan berdoa. Berdoa kan mengangkat tangan. Kemudian kalau tasbik bagaimana? Kalau dia mengangkat tangan seperti ini dalam berdoa, maka dia disamakan seperti berdoanya orang-orang selain dari muslim, karena ada golongan selain muslim mereka ketika berdoa seperti ini. Kak Afif seperti ini? Enggak. Alhamdulillah. Kak Afif seperti ini ya ketika khutbah, tapi Masya Allah, Rabbana Subhanallah. Ini Masya Allah nih khotib. Ini khotib apa khotib? Karena beda arti tuh Kak Afif. Ini sedikit tambahan bahasa Arab nih ya. Khotib itu yang khutbah. Dia menyampaikan khutbah Jumat. Nah, adapun khatib, ya kho-nya panjang, to-nya pendek, khatib itu yang khitbah, ya, yang melamar. Ya. Kalau Kak Afif ini kedua-duanya ya, khatib dan khatib. Masya Allah, barakallahu fiik. Maka, nah, kalau dia niatnya untuk sholat, tidak boleh seperti ini. Tetapi kalau sudah selesai sholat, kemudian dia berjalan pulang sambil seperti ini, ataupun di rumah dia seperti ini, mungkin dia sedang melamun, naruh tangannya di atas meja, atau naruh tangannya bertumpu di atas kasur seperti ini, maka ini tidak mengapa. Tasbik di luar sholat tidak mengapa, tetapi tasbik di dalam sholat itu tidak boleh. Artis tasbik dalam sholat itu kalau adik-adik sudah menunggu waktu sholat di dalam masjid, maka tidak boleh seperti ini. Nah, kalau sudah ada niat untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan salat, maka ketika berjalan di jalan tidak boleh seperti ini. Tapi kalau pulang dari masjid karena salatnya sudah selesai dan kita pulang ke rumah ini kan tidak niatnya untuk salat seperti di masjid, maka tidak mengapa. Mungkin sambil nonton orang olahraga atau mancing di BKT. Mancing apa itu? Mancing masalah ya. Masya Allah. Ya, mancing sampah ya, Insya Allah. Nah, ini semoga Allah memberikan pahala bagi saudara kita yang ikut membantu kebersihan ya. Taib. Jadi kalau kita melamun, artinya memikirkan masa depan, Masya Allah. Kemudian itu di luar sholat, maka tidak apa-apa. Mungkin lagi mikir rumus matematika, nggak ketemu hitung-hitungannya, nggak apa-apa. Atau lagi mikirin apalah gitu ya kan, maka tidak mengapa seperti ini kalau itu di luar salat. Nah, jadi bisa dibedakan ya adik-adik sekalian, mana tasbik yang dilarang yaitu di dalam salat, mana tasbik yang tidak dilarang yaitu di luar salat. Baik, kita lanjut. Nah. Lanjut. Ya, yang sabi'an, as-sabi'. Yang ketujuh, adab menuju ke masjid adalah al-hirsu ala ada'is shalah fi shaffil awal wal qurbi minal imam. Bersemangat untuk bisa melaksanakan salat di shaf yang pertama dan dekat dengan imam. Bukan hanya di shaf yang pertama, tapi kalau bisa dekat dengan imam ya. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamun nas," kalau sekiranya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui ma fin nida wasafil awal, keutamaan dari menjawab seruan azan kemudian mendapatkan shaf pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka sulit mendapatkan keutamaan tersebut melainkan dengan dengan mengundi, maka niscaya mereka akan melaksanakan undian tersebut. Masya Allah. Jadi mengundi siapa nih yang dapat shaf pertama, karena semuanya tiba-tiba datangnya bareng dan pengen di shaf pertama semuanya. Iya, contoh shaf pertama ini kuotanya cuma 50. Ternyata yang datang lebih awal itu lebih dari 50. Sehingga karena mereka ingin mendapatkan keutamaan berada di shaf yang pertama,
untuk mendapatkan itu sampai-sampai mereka mau untuk mengadakan undian, ya, undian untuk mendapatkan, bukan undian ini ya, undian potongan, undian hadiah, enggak. Ini hadiah yang lebih besar lagi karena hadiah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma, kita lanjutkan Kak. Ya, fil atama wa subh la atauhuma walau habwa. Nah, kalau sekiranya mereka mengetahui tentang keutamaan tersebut, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian kalau mereka mengetahui keutamaan untuk bisa melaksanakan salat ini, Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan salat Isya dan salat subuh. La atauhuma walau habwa. Maka mereka niscaya akan datang walaupun dalam keadaan tersungkur. Tersungkur itu apa itu Kak? Kalau bahasanya Kak Apip itu ngesot ya. Apa itu bahasa yang bagusnya dalam bahasa Indonesia apa? Oh, merangkak, Masya Allah. Iya, sering ngetem di BKT nih Kak Apip. Ngesot lagi diucapin. Barakallahu fiik. Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan diantaranya salat subuh berjamaah, maka mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan untuk bisa mendapatkan salat berjamaah di awal waktu, kemudian berada di shaf yang terdepan, ya, di garda terdepan. Masya Allah. Baik, bagi pejuang-pejuang NKRI ini dia tantangannya. Sebelum kita memperjuangkan negara kita, perjuangkan dulu shaf pertamanya. Kalau dia bisa memperjuangkannya, insya Allah, ya, mentalnya untuk berjuang membela NKRI akan dia dapatkan. Masya Allah. Baik, lanjut Kak. Iya, ini jadi patriotisme tentang masalah nasionalisme gini. Saminan yang ke-8. Al-ihtimam bitaswiyatis sufuf at-tartibiha wasaddil faraq. Memperhatikan lurusnya shaf. Nah, ini bagi adik-adik yang membawa sajadah nih, kadang-kadang sembarang dibentangin aja. Ada yang lebih ke depan, ada yang ke belakang. Akhirnya shafnya tidak lurus, enggak taswiyah, enggak lurus. Maka harus perhatikan, dan perhatian untuk lurusnya shaf itu bukan hanya kepada imam, tetapi juga sesama jamaah. Contoh nih, Kak Apip di sebelah kanan, Kak Fatur di sebelah kiri. Oh, Kak Apip terlalu jauh. Udah hampir dekat sama imam ya. Udah sampai ke kakinya imam nih. Masya Allah. Nah, Kak Fatur enggak masalah. Kak Apip mundur, lurus di sini barisan kita. Nah, seperti itu harusnya yang menjadi makmum. Jangan kamu saya. Oh, tidak boleh seperti itu. Di dalam ibadah kita harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad, satu tubuh, yang mana kalau satu merasakan sakit, yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Dan riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'du, bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Maka kalau bisa kita kokohkan bangunan ukhuwah kita di dalam sholat khususnya, yaitu lurus. Kemudian rapat. Nah, terus bagaimana Kak Anop yang sekarang ini di masjid-masjid diterapkannya tidak rapat di dalam sholat? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Para ulama kita khususnya di masa ini memberikan fatwa bahwasanya dibolehkannya renggang kalau memang itu ada uzurnya, dan itu diterapkan di peraturan masjid tersebut. Ya, di peraturan masjid tersebut, maka tidak mengapa kita ikuti dengan kerenggangan yang tentunya tidak sampai terlalu jauh, ya, sampai 1 kilo. ini bukan renggang lagi ya ini. Iya, kalau cuma renggangnya ya artinya bisa dibilang dalam kondisi yang jarak yang wajar renggangnya, maka itu tidak mengapa. Oh, Kak Nop khawatir kalau diakibatkan seperti itu tuh alasannya karena khawatir nanti yang sakit menyebarkan virus, maka ini nasihat Kak Nop kepada yang sakit. Kalau kita sedang sakit, tidak enak badan, lagi flu dan batuk, maka tidak dianjurkan untuk sholat di masjid. Yang harusnya, ya kan protokol kesehatan di masjid seperti itu. Orang yang sakit, yang merasa badannya sedang tidak enak badan, maka tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid. Kemudian ketika di masjid pun kita kan sudah
cek suhu, mencuci tangan. Maka kalau kita sudah cuci tangan, cek suhu dalam keadaan bersih pakaian kita, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya yaitu shaf berada sangat dekat, ya. Kembali hukum asalnya karena kan semuanya sehat. Oh, Kak Nob, bagaimana dengan orang tanpa gejala? OTG. Wallahu taala a'la wa a'lam. Intinya kita tidak seluruh urusan itu kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, la adwa wa la tiarah, dan Rasulullah SAW pun mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka apalagi ini di dalam rumah Allah tabaraka wa taala yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang peraturannya menerapkan demikian, silahkan ditaati, silahkan dilaksanakan. Tetapi kalau tidak ada sama sekali peraturannya menerapkan demikian, maka kembali kepada hukum cara asal di dalam melaksanakan salat, yaitu rapat dan lurus. Taib. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau bersabda, "Sawwu sufu fakum." Ya, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inna tasfiyatas saf min tamamis shalah, karena sesungguhnya lurusnya barisan saf itu termaksud daripada kesempurnaan salat. Kemudian dalam riwayat yang lain kita lihat dari An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwuna sufufakum, ya, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, aw liyukhalifannallah baina wujuhikum, kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan, Allah bisa menjadikan kalian saling berselisih. Ya, coba kalau kita satu persepsi, satu cara di dalam pelaksanaan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah dari situ adalah merupakan di antara sebab kita bisa bersatu. Cara salat saja itu sudah bersatu, maka hati kita kalau sudah bersatu dengan ibadah yang utama tersebut, untuk perkara-perkara yang lainnya sangat mudah untuk bersatu. Taib, lanjut. Tasi'an, yang ke-9, adamul qiyam sira'an. Kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan terlalu terburu-buru untuk segera pergi. Ya. Berupayalah berzikir walaupun sebentar. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Oh, Kak Anam, saya terburu-buru, enggak bisa tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Maka dalam satu riwayat disebutkan boleh 10 10 10. Tasbih 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid 10. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takbir 10. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Berapa detik? Ya, nggak nyampe 30 detik insya Allah. Ya, apalagi kalau ke Apip yang zikir, masya Allah. Apalagi kalau ke Apip yang zikir, insya Allah lebih dari 30 detik, masya Allah. Iya, lebih kurang ya. Dari Abu Hurairah, nah ini diantara hikmah kenapa kita harus memperlama duduk dulu setelah salam, jangan langsung berdiri, ya, karena disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu, para malaikat, tusalli ala ahadikum madama fi musalla, para malaikat akan senantiasa memberikan doa yang baik bagi orang yang masih duduk menanti menanti dirinya di dalam salat. Malam yuhdith, dan itu pun selama dia tidak batal, belum batal, belum kentut, belum berhadas, ya. Kemudian kemudian para malaikat akan mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia karena dia telah menggunakan waktunya untuk berzikir setelah salat. Ya Allah, berikanlah rahmat untuknya karena dia telah menggunakan waktunya berzikir setelah salat. Dan itu ingat, malam yuhdits, dia belum berhadas, wudunya belum batal. Nah, kalau ternyata batal, segera untuk
berwuduk lagi, habis itu kembali ke masjid. Apakah salat tahiyatul masjid lagi? Kalau memang dia mau untuk kembali ke salat tahiyatul masjid lagi, ke masjid untuk salat tahiyatul masjid lagi, maka tidak mengapa, itu dianjurkan ya, karena kita kan tidak keluar untuk kebutuhan yang lain selain hanya untuk berwuduk, maka itu tidak mengapa untuk tidak mengulang sebenarnya. Tetapi kalau dia ingin mengulang lagi salat tahiyatul masjid, maka itu pun boleh saja dia melakukan demikian. Taib. Ya, ya inilah dia adik-adik sekalian, beberapa singkat poin terkait adab-adab di dalam menuju masjid. Maka inilah beberapa nasihat yang bisa Kak Nub sampaikan pada pagi hari ini melewati Instagram Jakarta Mengaji. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah terus mudahkan langkah kita untuk bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini ilmu bisa kita amalkan, dan semoga Allah terus istiqomahkan kita di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bagi adik-adik sekalian yang saleh dan saleha, jika ada pertanyaan tafaddalu bis-su'al. Nih. Nih, silahkan, mungkin dari Kak Afif ada pertanyaan. Diawali dengan yang live dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti di penutup ini akan Kak Nop tanyakan satu pertanyaan, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah ya, dari Jakarta Mengaji. Wa jazakumullah khairan, afwan. Iya, baik. Ada review sedikit mungkin Kak ya. Ini apa aja adab-adabnya, Kak Nop bacakan ya. Silahkan dicek lagi. Yang pertama, keluar ke masjid dengan berjalan dan tidak berlari. Terus Kak Nop, apakah kita mendapatkan pahala? Kalau tadi kan Kak Nop bilang, setiap langkah kita ini mengangkat derajat dan menghapus satu dosa. Terus kalau yang naik sepeda gimana Kak Nop? Yang naik motor itu kan gelindingan roda. Apakah satu kali putaran itu dihitung satu langkah? Nah, maka jawabannya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallah turja'ul umur. Biarkanlah para malaikat yang mencatat. Dan insya Allah walaupun kita dengan menggunakan kendaraan seperti motor, sepeda, mobil, becak, bendi dan yang lainnya atau skateboard, masya Allah ada ya yang ke masjid pakai itu, atau sepatu roda, masya Allah. Ya ala kulli hal, apapun yang kita pakai, insya Allah pahalanya sama. Ya berapa banyaknya itu kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberatkan sesuatu yang tidak bisa kita untuk melakukannya. Nah maka ini adab yang pertama, jalan menuju masjid dengan tenang dan tidak berlari. Yang kedua adalah datang lebih awal, ya, dan selalu berupaya mendapatkan takbiratul ihram. Jangan cuma datang di awal tapi rakaat kedua baru masuk. karena di belakang itu masih sibuk main game ya. Atau di tangga masjid biasanya itu sering duduk-duduk main-main di halamannya masjid ya. Walaupun dia datang lebih awal ke masjid tapi dia tidak mendapatkan takbiratul ihram. Maka kalau bisa datang lebih awal, kemudian dapatkan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, al-muqarabah bainal khutha, memperbanyak langkah. Kak Nop, kalau saya sengaja putar-putar gimana Kak Nop biar langkah saya banyak? Ya boleh-boleh saja. Ya mungkin rumahnya pas banget di depan masjid. Akhirnya dia melewati pintu belakang dulu. Boleh, yang penting tidak sampai terlalaikan untuk mendapatkan takbiratul ihram. Kalau bisa dia upayakan untuk datang di awal waktu dan mendapatkan takbiratul ihram dan mendapatkan sepertama di masjid bersama imam. Kalau rumahnya dekat, insya Allah maka ini merupakan kelebihan juga bagi yang rumah dekat, bisa lebih awal untuk datang ke masjid. Mungkin setengah jam sebelum azan dikumandangkan dia sudah bisa datang ke masjid. Di sana dia bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat duha kalau itu sebelum zuhur, kemudian dia bisa salat tahajud kalau dia datang lebih awal sebelum salat subuh, dan seterusnya.
Selanjutnya, yang keempat, masuk masjid menggunakan kaki kanan dan membaca doa, serta keluar masjid dengan menggunakan kaki kiri dan membaca doanya. Yang kelima, hendaknya sebelum masuk ke masjid melaksanakan salat tahiyatul masjid. Contoh nih, ini Kak Nob berikan contoh. Antara azan dan iqamah waktunya cukup panjang, ada 15 menitan. Dan itu sudah azan. Apa yang harusnya salat kita laksanakan terlebih dahulu? Karena kita tahu iqamahnya cukup lama, maka isilah dengan dimulai salat tahiyatul masjid. Baru setelah itu qobliyah. Tapi kalau dirasa waktu iqamahnya ini tidak terlalu lama, cuma 7 atau 5 menitan, maka dia langsung niatkan salat qobliyah. Maka pahala salat tahiyatul masjid pun insya Allah bisa bergabung dengan salat qobliyah. Ini bagi orang yang terbiasa salat tahiyatul masjid. Maka tidak ada lagi kewajiban dia untuk salat tahiyatul masjid jika memang waktunya sedikit dan dia hanya bisa mendapatkan salat qobliyah. Nah, ini bagi yang memiliki waktu yang sedikit. Tapi kalau waktu yang cukup lama, 10 menit, 15 menit, maka kan bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah, seperti itu. Selanjutnya, yang keenam, ketika kita menanti waktu salat di masjid, menantilah dengan dalam keadaan tenang dan sopan, kemudian tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Di antara perbuatan yang sia-sia, main HP, main game, chatting, apalagi update status. Maaf, 15 menit ke depan WA off dulu ya. Iya, persiapan sholat nih. Iya, Masya Allah. Tentu kalau seperti ini riya, ini ujub, ini sum'ah. Dia berbangga, membanggakan, pamer, menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Bisa jadi pahalanya malah tidak ada. Maka nasihat Kak Nob selanjutnya, jangan bermudah-mudah update status ya. Kalau memang ada keluhan di hati, kegundah-gulanaan, kegelisahan, curhatnya jangan di medsos. Iya, apalagi medsosnya Jakarta Mengaji ya. Nanti keapipnya tambah galau. Sama tuh sama aneh. Masya Allah. Akhirnya sama-sama galau berdua. Kalau bisa curhatlah sama Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di mana Allah ini merupakan pencipta kita yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, dan dia tidak pernah bosan untuk mendengarkan curhatan hambanya. Cobalah kita ikuti seperti Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kegelandahanku, kegelisahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau diberikan musibah oleh Allah, kehilangan anak tersayangnya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga beliau sedih, kesedihannya begitu berlebihan sehingga Allah takdirkan mata beliau pun menjadi tidak bisa melihat. Iya, ketika itu. Ya, ini kisahnya dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nah, untuk pelajaran kisah ini bisa didengarkan kajian yang lain ya, insyaallah yang lebih lengkapnya. Taib, mungkin nanti Kak Fatur bisa buat kisah anak ya. Kak Fatur sebagai pemateri. Masya Allah. Taib. Selanjutnya yang ketujuh, berupaya untuk mendapatkan shaf pertama dan dekat dengan imam. Tahjir itu dekat dengan imam ya. Tahjir itu dekat dengan imam. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, memperhatikan lurusnya dan rapinya shaf dan mengisi shaf yang kosong. Nah, contoh nih, adik-adik sekalian kalau mendapatkan shafnya kosong, ya, shafnya di depan kosong nih, lagi sholat seperti ini. Ternyata contoh di depan Kak Nob ini Kak Afif ternyata sakit perut, mungkin makan oncom kebanyakan kali ya. Atau ketupat kebanyakan gitu, nggak bagi-bagi lagi ya. Masya Allah. Ternyata sakit perut, akhirnya harus pergi meninggalkan sholat. Orang yang kebelet, orang yang sedang sakit perut, dia tidak boleh memaksakan harus sampai selesai sholat, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ternyata Kak Afif nggak tahan, keluar, akhirnya shaf di depannya kosong. Maka apa yang Kak Nob lakukan? Yang di belakang boleh maju. Nah, kecuali kalau memang itu adalah shaf yang disilang ya. Yang disilang, yang dibuatin jarak untuk tidak boleh diisi ketika melaksanakan sholat di saat pandemi seperti ini. Ya, terus Kak Afif ngapain di situ tadi? Orang udah disilang, sholatnya di situ. Selanjutnya
Boleh yang di sampingnya bergeser mengisi yang kosong atau yang bagian belakang. Tepat bagian belakang ya. Jangan bagian belakangnya lagi. Yang kosong di depan nih contohnya di saf pertama. Yang ngisi saf yang kelima. Tentu akan mengganggu kenyamanan jamaah yang ada di depannya. Taib. Yang kesembilan, tidak terburu-buru untuk meninggalkan masjid setelah salam. Nah, ini dia 9 adab yang kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Naam. Tadi. Baik, pertanyaan, apakah saat sujud matanya tertutup atau terbuka? Untuk salat dianjurkan untuk dibuka. Kecuali kalau dia sedang salat, kalau dia buka matanya bisa terganggu. Contoh mungkin dia sedang salat di tepi jalan. Ya, mungkin dia khawatir tertinggal waktu salatnya, mungkin di tepi tol gitu ya kan, ada rest area dan dia tidak mendapatkan masjid, dia boleh salat di sana karena kullu ardin masjidun, setiap tanah itu bisa dijadikan sebagai masjid kecuali kamar mandi dan kuburan. Nah, ketika itu dia salat dan ternyata tempatnya itu bisa mengganggu kekhusyuan dia salat, dia boleh sesekali ditutup untuk mendapatkan kekhusyuan. Tetapi tidak dia jadikan sebagai rutinitas. Harus dari awal sampai terakhir. Karena kalau dari awal sampai terakhir ditutup, ini juga membahayakan. Ya, apalagi salat berjamaah, dia nggak tahu imamnya sedang ngapain di depan gitu ya kan. Bisa jadi imamnya sedang sujud tilawah. Dia nggak tahu kalau itu sedang sujud tilawah. Akhirnya dia ruku'. Iya, dia ruku'. Ya, kalau dia buka kan dia tahu imamnya sujud. Akhirnya harus dia turun sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, atau kalau dia menutup dari awal sampai terakhir, itu bisa membahayakan. Membahayakannya apa? Nah, kalau nanti ada binatang-binatang yang membahayakan dirinya seperti kalajengking atau ular atau yang semisalnya lewat di depan dia, kalau dia tutup matanya, dia nggak tahu udah rasa sakit aja. Aduh, ini apa gitu ya? Pas dilihat, loh, ternyata sengatan hewan berbisa. Fal'iyadzubillah. Maka ini bisa membahayakan dia kalau dia selalu menutup mata. Taib. Maka dianjurkan untuk membuka mata apabila tidak mengganggu pandangan dia. Yang selanjutnya, apakah kita boleh membaca Al-Quran sambil berjalan keluar dari masjid? Jawabannya boleh. Ya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, berdiri dan duduk ya. Berdiri, duduk, berdiri ini bisa berjalan selama dia tenang. Artinya jalannya itu tenang, tidak sampai membuat dia lari-lari sehingga dia tidak tenang. Maka jalan sesekali, 1 langkah 2 langkah boleh. Dan tentunya sambil memperhatikan tempat yang dia berjalan di atasnya. Jangan sampai nanti tersandung atau nginjak barang-barang yang membahayakan dan yang lainnya. Seperti itu. Maka boleh kita membaca Al-Quran, berzikir sambil berjalan. Naam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ustaz, jika kita sedang salat pada salat. Kita sedang salat. Oh, itu terulang ya. Lalu tertidur. Apakah kita harus mengulangnya? Kalau salatnya tertidurnya hanya sekedar ya dalam bentuk ngantuk. Kalau ngantuk ini dia tidak termaksud daripada tidur berat yang membatalkan. Ya, kalau cuma sekedar nih Kak Nop contohkan, dia sedikit tiba-tiba hilang kesadarannya seperti itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau masih merasakan ngantuk berat, maka apa kata Rasulullah SAW? Hendaknya dia menggunakan waktunya sedikit untuk istirahat. Karena memang obat daripada ngantuk itu adalah tidur, bukan kopi. Kalau kopi itu hanya sekedar menahan saja, menahan ngantuk, tetapi tidak menghilangkan ngantuk. Obat untuk menghilangkan ngantuk ya
Tidur. Terus Kak Nop ini bawaannya ngantuk terus kalau sholat. Nah, ini dia. Berarti memang pusat masalahnya bukan di ngantuknya, tapi memang orangnya. Kalau memang orangnya ngantukan, malasan, harus diterapi. Terapinya dengan apa? Pembiasaan. Lawan rasa malasnya, lawan rasa ngantuknya. Biasanya yang ngantuk berat itu, yang ada rasa malasnya itu biasanya hanya orang-orang yang pertama kali mencoba untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sama seperti orang yang baru puasa, ngerasanya itu lemas banget, ngerasanya itu lapar banget, ya, akhirnya dia nggak kuat. Nah itu biasanya di awal-awal saja, tapi ingat selalu kita coba dan diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah dalam berdoa. Berdoalah kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, semangat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau tertidur, benar-benar tertidur, hilang kesadarannya, dia sujud, kemudian dia ketika bangkit dari sujud ternyata jamaahnya udah bubar, maka salatnya batal. Dia harus mengulang salatnya. Kalau yang seperti itu tertidurnya, maka dia harus mengulang. Taib. Ada lagi? Cukup ya? Ya, mungkin itu saja ilmu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertanyaan? Ya, pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Kak Nop untuk adik-adik sekalian. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, silakan kirimkan ke Instagramnya Jakarta Mengaji. Insya Allah akan mendapatkan hadiah. Ya. Sebutkan keutamaan orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Apa keutamaannya? Apa keutamaan? Atau sebutkan keutamaan yang salat bersama imam mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Nah, jawabannya silahkan dikirimkan nanti di Instagramnya Jakarta Mengaji. Insya Allah akan kami kirimkan hadiah. Demikian ilmu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan kepada adik-adik sekalian yang telah mengikuti, kepada Abi, Umi yang telah menemani, begitu juga kepada tim Jakarta Mengaji yang telah mengadakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini dicatat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma